Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh kita bakalan re-unboxing atau unboxing dan sedikit review, yaitu Motorola Razr 40 Ultra. Ini tuh handphone kayak Samsung ya, handphone flip yang kemarin sempat aku buat di short video dan di postingan. Nah, handphone ini tuh selama aku pakai kemarin waktu pulang dari Batam kemari, itu banyak banget yang ngiranya Samsung. Bang, ini HP Samsung ya? Ini Samsung Flip tipe berapa? Kok layar depannya full? Aku bilang ini tuh Motorola. Oh, karena nggak resmi di Indonesia, jadi banyak banget yang ngiranya Samsung. Nah, jadi untuk gambar depannya seperti ini, Motorola Razr ya. Kayak mana sih? Nah, ini tuh untuk sampingnya tulisannya plastic free packaging. Jadi ini tuh bener-bener nggak ada pakai plastik ya, dia pakai kertas semua untuk packagingnya. Bisa lihat nih. Mungkin casingnya baru plastik kali ya. Tulisan sini Motorola, dan ini tuh ada di segel. Ini segelnya kebalik ya. Berarti harusnya gini nih. Jadi seperti ini ya. Nah, kita langsung aja buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, ini dia handphonenya. Ini tuh aku beli second ya di Singapura di harga $570, dan $570 itu sekitar 6 jutaan lah ya. Dan kalau kalian lihat di Tokopedia, harga handphone ini tuh belasan juta, hampir sama kayak iPhone 14 kali ya, 14, 15, 13 jutaan ya. Jadi aku beli handphone itu sekitar 6 jutaan, dan kemarin waktu masuk ke Indonesia bayar pajak sekitar 1.300.000 barengan sama handphone Ico Neo 8 yang sebelumnya aku buat video. Nah, harusnya kalau aku bawa handphone ini doang masuk Indonesia bayar pajaknya sedikit, mungkin sekitar 200-300 ribuan, karena memang harganya segitu. Di dalam kotaknya ini dapat apa lagi nih? Nice, oke, ada kotak lagi kecil dan ada casing. Dan casingnya bisa kita lihat. Oh, casingnya dari plastik nih coy. Casingnya terbagi dua sisi. Nah, seperti ini. Nice ya, ini dia untuk depannya, plastik juga. Terus dapat kotak kecil lagi, ini apa ini ya? Wais, ada buku, ada email, ada, apa ini? Ada kartu Motorola, dan ada SIM ejector atau jarumnya modelnya seperti ini. Dan charge-nya bisa lihat 33 watt, dan ini tuh versi Chinese. Bisa lihat untuk colokannya gepeng gini, versi Chinese. Colokan charge yang masih dari Type A ke Type C, warna hitam. Nah, jadi seperti ini aja yang didapatin kalau kita beli Motorola Razr 40 Ultra. Tapi karena aku belinya second, jadi dapat casing seperti ini. Casing seperti ini yang udah ada magnetnya, walaupun ini udah agak jelek kayaknya karena udah dipakai. Terus dapat casing robot. Ini kalau aku dulu bilangnya casing robot ya. Ini tebal banget kalau pakai ini. Jadi kurang lebih segini yang aku dapatin beli second di $570. Nah, kita fokus ke handphonenya. Jadi ini dia handphonenya, dibalutin kayak ini kertas ya, bukan plastik, kertas ya. Karena dia memang free plastik ya, bebas plastik. Nah, jadi ini dia handphonenya, warna hitam, masih ketempel stiker IMEI. Nah, oke, di sini tuh kita cabut aja stiker IMEI-nya dan nggak mengganggu kecantikan estetika handphone. Dan bisa lihat, jadi handphonenya seperti ini. Ini layar yang depannya atau layar yang di luarnya, dan ini ada kamera 2 biji ya, satu lensa normal, satu lagi yang ultra wide, dan ada flash. Terus untuk di bawahnya di sini tuh ada tulisan M dan ada Razr. Oke, untuk sebelah kanannya ada tombol volume, terus ada tombol power yang sekalian fingerprintnya masih di samping. Untuk di bagian sininya kosong, dan ini aluminium ya, soalnya dia ada garis antena ya, nih ada garis antena setiap sisinya. Mic, dan ada lubang charge yaitu Type C 33 watt, ada speaker. Untuk di sisi sebelah kirinya kosong, tapi ada tempat SIM. Kita lihat, nah, SIM-nya satu ya, SIM-nya satu. Aku kira itu dual SIM, bisa di belakang juga, ternyata SIM-nya satu. Dan memang Motorola Razr 40 Ultra ini ada beberapa versi, ada yang dual SIM, ada yang dual SIM tapi satu SIM-nya SIM fisik, dan ada satunya lagi SIM eSIM. Nah, di sini tuh yang punya aku yang satu SIM doang, yang nggak ada eSIM-nya. Nah, untuk di atasnya di sini tuh ada mic, terus ada garis antena, udah kayaknya nggak ada lagi ya. Ini udah dual speaker menggunakan speaker earpiece-nya kalau yang atas. Nah, jadi seperti ini handphonenya. Handphone ini tuh pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, sama kayak di Ico Neo 8 sebelumnya yang aku unboxing, yang review. Dan juga ini tuh RAM-nya 8GB internal 256GB. Tapi kenapa harganya mahal banget sampai belasan juta, atau kalau aku beli di 6 jutaan? Ya karena handphone ini tuh bukan ngejual spek, tapi kalian lihat, dia ngejual desainnya cantik. Bahkan kalau dibanding Samsung aja layarnya nggak bisa sefull ini untuk depannya. Dan ini tuh handphone lipat ya. Nice nih, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita lipat, sisinya ini dia nggak ngekotak ya, kayak ngebulet gitu, kayak macam iPhone 6. Dan setelah aku lihat-lihat,
kalau misalnya kita buka engselnya seperti ini handphonenya, ini tuh kayak nggak full rata ya, kayak macam masih ada kemiringan sedikit, agak nekuk ke depan gitu, masih agak nekuk ke depan gitu dikit. Tapi apa perasaan aku aja ya, makanya kan kadang belakangnya sering aku tekan gini biar dia rata gitu. Oke, kita langsung coba tes hidupin. Untuk engselnya memang kayaknya memang masih agak kaku sih, nggak sebagus Samsung, walaupun aku nggak pernah nyobain Samsung. Aku pernah nyobain Samsung di Erafone doang ya, waktu di counter Erafone ya, dia masih lengket agak tengah sini baru. Nah, buka segini lah masih balik dia. Kalau kita buka segini masih balik, kita buka segini baru dia ketahan, atau buka segini dia langsung ke belakang. Nah, ini dia tampilan Motorola Razr 40 Ultra. Ini udah aku install beberapa game dan beberapa aplikasi tes. Nah, jadi kurang lebih handphonenya seperti ini. Dan kalian lihat kalau misalnya tampilan depannya nice, full. Sampai kamera-kameranya pun dibuat dia jadi tema yang megang teropong. Ada beberapa macam sih temanya yang untuk nyesuaiin ini. Nah, ini layarnya bener-bener full, bisa kalian lihat. Kalau di Samsung Flip 5 yang terbaru aja dia masih seperti ini, garis gini, terus dia layarnya yang kepotong gini dan gini. Nah, ini tuh full, bener-bener full. Bahkan kalau kita sentuh di bagian area sininya aja bisa nih. Dan buka beberapa aplikasi kayak Facebook, YouTube ya, ini bisa loh dari sini tuh. Nah, kalau misalnya kita ngerasa ini kurang ya, gara-gara kepotong ini, kita bisa besarin lagi. Nah, kita geser ke atas, kita full screen, dia full screen sampai bawah coy, gila. Nah, kita fokus ke settingnya. Di sini tuh untuk settingnya about phone, dia memakai Moto MIUI ya, MIUI bukan MIUI, MIUI. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 8GB, internal 256GB. Yang udah kepake 65GB. Kayaknya di awal-awal dia kepake sekitar 20GB dan banyak aplikasi bawaan dan aplikasi Cina yang masih bisa kita hapus. Dan sedikit info di sini tuh, handphonenya ada Play Store ya. Ini Play Store-nya juga installnya manual, kalian cari di Google, dan juga nggak diribetin, langsung bisa keintegrasi sama handphonenya, karena itu bukan Huawei yang di-banned dari Google. Nggak ada masalah ya, untuk Play Store-nya juga lancar, aman. Nah, ini tuh Android-nya Android 13 dengan update keamanannya di Januari 2024. Terus ada tulisan HDR10 Plus, di sini tuh mungkin layarnya HDR10 Plus. Udah kayaknya seperti itu doang. Dan untuk tampilan display layarnya di sini tuh refresh rate-nya sampai 165 Hz, gila banget ya. Bukan 144 Hz, bukan 120 Hz, tapi 165 Hz. Terus di sini tuh ada tulisannya loh, nih refresh rate is smart optimized bandwidth 1 Hz sampai 165 Hz. In game time 165 Hz, the maximum refresh rate for compatible games. Nah, ini tuh kenapa masih bahasa Inggris, sebenarnya bisa kita buat bahasa Indonesia tapi masih kacau. Nah, ini tuh kenapa bahasa Inggris, karena memang settingan bahasanya dikit banget, bisa lihat nih. Language-nya sedikit banget tuh. Cuma ada English, ada tulisan Chinese nih, aku nggak tahu nih Jepang atau China atau apa nih. Nah, walaupun ini bukan handphone gaming, tapi di sini tuh juga ada mode gamenya, bisa lihat nih. Ada battery saving dan ada balance, ada turbo. Nih, turbo nih untuk mode gamenya. Network, thermal, memory, turbo game, storage. Untuk baterainya seperti ini, baterai manager, optimis charging ya. Jadi Motorola UI ini seperti ini. Aku kayaknya nggak pernah deh pakai merek Motorola ya. Dan untuk loginnya dia pakai akun Lenovo. Aku nggak tahu, mungkin Lenovo sama Motorola ini nyambung kali ya. Nah, yang wajib kita bicarain atau review yaitu external display-nya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kuncinya ada pilihan seperti ini, ada kayak gini, ada gini, ada gini, dan ada gini. Tuh. Jadi aku buat yang ini aja sih biar lucu ya. Terus untuk musik playernya juga bisa ini dan bisa ini. Untuk wallpapernya bisa yang aku bilang tadi. Di sini tuh ada yang model seperti ini yang dia nutupin. Terus ada juga yang model speaker gini. Ada juga yang ini yang dia jadi ban. Dan ada juga yang teropong gini. Nah, tuh ada banyak pilihan di sini tuh untuk depannya. Untuk display font di sini tuh fontnya, font yang depan dan belakang, dan upsetting di sini tuh untuk upsetting aplikasi yang bisa dibuka di layar depannya ini. Nah, jadi ini hampir semua aplikasi aku izinkan aja biar kita bisa buka dari depan. Untuk live preview, ini untuk kamera mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung aja coba tes yang depannya sini. Nah, kita lihat ya. Ini tuh semua aplikasi bisa. Dan yang aku sukain sih dari handphone ini, kalau kita ada layar seperti ini, aku kan kadang buka kamera mau foto-foto dari layar depannya ini aja. Kalau misalnya kita selfie ya, karena udah pasti lebih bagus. Bahkan kita bisa pakai 0,5 kali lagi lebih jauh dan lebih cakep dibanding kamera depannya sendiri ya. Memang di mana-mana handphone
tetap lebih bagusan kamera belakangnya lagi dibanding kamera depannya ya. Bisa lihat tuh. Kalau kita buka game Mobile Legend juga bisa tuh, buka game Mobile Legend. Nah, dari depan sini ya, nah, main dari sini nih, main game Mobile Legend. Game PUBG juga bisa. Tuh, PUBG ya, kalau kita buka dia langsung nyambung. Tuh, kalau kita tutup dia tekan continue langsung nyambung. Gila. Sebenarnya itu udah di review ya sama Bang David Gadgetin dan aku lebih penasaran. Jadi aku beli lagi. Pas kali ada yang jual agak lumayan murah ya. Pokoknya ini tuh layar depannya itu bisa dibuat semua aplikasi. Beda sama handphone yang Oppo atau handphone Samsung yang dia beberapa aplikasi yang nggak support dari depannya wajib kita buka. Nah ini tuh support semua. Play Store support, Facebook support, YouTube Studio support, Maps juga support, Maps. Semua support ya, kamera, bahkan ada beberapa game yang terus ada juga game yang seperti ini yang dia memang mengandalkan tampilan depannya. Oke lah, kita lanjut ke tes speknya. Nah, ini kalau bicarain handphone ini nggak habis-habis ya, soalnya dia ada layar depan dan ada layar belakang. Nah, di sini tuh Motorola Razr 40 Ultra dengan resolusi layar ini layarnya emang panjang banget. Aku kemarin cobain main game Mobile Legends dia masih kepotong coy ya. RAM-nya 8GB, udah pakai UFS untuk chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk core-nya 8, untuk satu core-nya di 3,19 GHz, hampir 3,2 GHz ya. Untuk prosesor teknologinya di 4 nanometer yang dibuat sama TSMC N4. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 730. Untuk screen-nya di sini tuh kebacanya cuma satu ya, di 2640x1080. Untuk layarnya 120 Hz, tapi di sini tuh ada tulisan yang support sampai 165 Hz. Untuk SDR-nya SDR10, HLG, SDR10 Plus dan Wide Color Gamut support. Nah, jadi untuk kamera belakangnya 12,2 megapiksel. Terus untuk kamera depannya yang front 8 megapiksel yang dia max resolusinya sampai 32 megapiksel. Baterainya agak kecil memang. Kalau handphone lipat gini ya, nggak bisa dimasukin baterai yang agak gede mungkin. Untuk sensornya full, ada gyro sensor kecuali barometer yang nggak ada. Oke, udah seperti itu aja. Kita coba tes yaitu Antutu Benchmark. Kemarin aku tes Antutu Benchmark, aneh banget bisa cuma 763.000. Nah, makanya nih aku mau coba lagi ya. Masa CPU-nya cuma tembus di 211.000 dan GPU-nya di 214.000. Untuk storage test kita lihat membacanya 1.700 ya, hampir 1.700. Untuk menulisnya 1.400. Untuk RAM-nya 500. Masih oke. Untuk multitouch-nya kita lihat bisa sampai 10 jari, bener. Kalau yang depannya bisa sampai berapa jari nih? Tuh, bisa 10 jari. Nah, kita langsung aja coba tes lagi yaitu Antutu Benchmark. Kira-kira gimana nih? Nah, di sini tuh aku bakalan buat mode turbo dan mode gamenya nih. Nah, jadi kurang lebih mode gamenya seperti ini nih ya. Nah, ini mode gamenya dia nggak kayak digeser, dia ada tampilan stick di sini. Kita tinggal langsung aja buka. Ada Veforma, turbo, terus ada pilihan Veforma, turbo, balance atau battery saving, dan di sini tuh ada suara, ada kecerahan layar, suhu CPU dan pemakaian RAM, kinerja CPU keberapa persen kepakainya, dan ada block call, block notification, locket mode, ada touch sensitivity, dan ada darkware. Di darkware ini kayak tampilannya kayak dibalik gitu aja, jadi seperti itu, aneh gitu ya. Nah, ini ada sih fiturnya di beberapa handphone kayak handphone ROG atau handphone Oppo juga ada ya, Infinix. Terus ini tuh Wi-Fi latency. Ini tuh mungkin untuk memperbaiki jaringan lah ya. Acoustic light ini tuh kalau misalnya ada suara sih, ini tuh nggak ada suara ya. Kalau ada suara dia kayak macam warna, ada pinggir-pinggir gitu, ada kayak gambar gitu. Ada kayak cahaya gitu pinggir-pinggir sini ya. Nah, ini pertama-tama kali kita tes yaitu panasnya di 42 hampir 43 derajat coy. Nah, kalian lihat cuma tembus di 831.000. Padahal ini tuh Snapdragon 8 Plus Gen 1 loh. Padahal 8 Plus Gen 1 di Ikoneo 8 tuh 1.200.000-an lah ya. Aneh banget, kenapa di handphone ini seperti ini? Apa performanya ditahan gara-gara dia panas ya? Kalau di sini nih mentoknya cuma di 37 ya. Memang kayaknya ditahan sih. Makanya dia nggak bisa sampai 1 juta coy. Kita coba ya tuh di Geekbench 6 di run CPU-nya. Nah, oke, udah kelar untuk hasil Geekbench 6-nya. Untuk single core-nya di 1794, multicore-nya di 3642. Kita cobain yang terakhir yaitu Wildlife Stress Test di 3D Mark.
Nah ini untuk hasil with live stress dan untuk stability-nya anjlok banget. Padahal untuk di awal-awal dia tinggi, bisa sampai 8000. Begitu di loop 2 langsung 5000-an rata-rata. Sampai paling terakhir yaitu 4600. Makanya stability-nya 55%. Ya karena itu bukan handphone gaming ya. Nah itu dia kalau dari segi performa. Kalau kita tes game, coba kita tes game Mobile Legends. Oke udah masuk, bisa lihat. Nah seperti ini ya. Untuk game turbonya sama seperti yang tadi, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kita langsung di pengaturan, di sini tuh bisa tembus sampai frame rate ultra dan grafisnya ultra. Padahal di handphone Ico Neo 8 yang chipsetnya sama cuma mentok di tinggi doang, di super doang ya 90 fps. Di sini bisa tembus sampai ultra. Nah kita udah masuk di PUBG Mobile. Untuk di game turbo PUBG Mobile sama aja, nggak ada perbedaan signifikan ya. Nah ini tuh yang lighting tadi seperti ini tuh, bisa lihat ada kayak macam pinggir-pinggirnya warna-warna gitu kalau misalnya ada suara. Nah coba kita ke pengaturan setting grafik, dan untuk HDR bisa ekstrim, untuk ultra HDR bisa ultra, ekstrim HDR nggak bisa. Untuk balance ekstrim, untuk smooth ekstrim, nggak bisa 90 fps. Aneh banget, padahal di Snapdragon 8 Gen 1 di Ico Neo 8 bisa tembus 90 fps, ini nggak bisa coy ya. Nah kita tes, coba masuk di training. Untuk di gyro sensornya lancar, jadi mainnya seperti ini. Layarnya bisa lihat panjang banget emang layarnya, gila emang. Terus kalau mainnya di sini gimana nih, bisa atau nggak? Bisa dong. Nah tuh seperti ini, kita bisa lihat. Wow, tampilannya jauh banget. Jadi mainnya seperti ini. Kalau pengen ngerasain di layar lebih kecil ya seperti ini ya. Ini juga bisa dibalikin gini. Nah kalau misalnya itu ya kesentuh ya, jadi kurang lebih gini. Ini gear sensornya juga bisa loh. Nah tapi gear sensornya ini nggak aneh ya, karena dia memang harusnya mereng gini dia. Nah kalau mereng gini baru gear sensornya bener nih. Bisa lihat ya, gear sensornya baru bener nih. Kalau kita buka langsung lanjut. Nice. Nah, kita coba di sini tuh setting yang paling tinggi 2160p di HDR. Bisa lihat untuk pinggirannya banyak banget kan. Jadi kalau kita zoom dia ngezoom banget seperti ini. Tampilan layarnya cantik ya, seriusan cantik ya, AMOLED ya, 165 Hz, bisa lihat. Kalau pakai layar depannya gimana? Bisa dong. Coba kita fullin. Ya, nggak bisa di fullin. Default view, oh nggak bisa di fullin ya. Jadi seperti ini nontonnya, nggak bisa di fullin. Untuk suaranya bisa kalian dengerin di sini tuh udah stereo ya, udah kiri kanan. Ada settingan Dolby Atmos. Oh kita matiin. Oh nggak bisa kalau lagi on speakernya. Suaranya mantap, padu ya, bahkan kita bisa mutarnya sambil kayak gini. Atau gini. Bisa juga. Dia kalau misalnya seperti ini, dia modenya gini guys. Nah kita coba ke kamera. Jadi untuk tampilan kameranya seperti ini. Ada 0,5 kali, terus ada ini kayaknya makro ya, makro ini. Ya, pakai lensa utama dia kalau makro. Terus ada slow motion. Slow motion ini sampai berapa fps? 240 sampai 960 fps. Gila keren. Oke, untuk video, foto, portrait, pro dan more. More ada pilihan sport color,
night vision, panorama, scan, slide scan, dual capture, photo booth, time lapse, dan spot color, dan dual capture juga. Oh, ini dual capture video ya. Nah, untuk videonya sendiri di sini tuh untuk yang belakangnya bisa sampai 4K Full HD. Apakah ada settingan yang lebih mendetail? Oh ya, ini dia ya. Jadi bisa 60 fps, resolution HDR10 Plus bisa diaktifin. Nah, kalau mau aktifin 60 fps nggak bisa pakai HDR10 Plus. Mic on off. Kalau mau 4K, apakah bisa 60 fps? Oh, bisa loh, 4K bisa 60 fps, mantap. Untuk kamera depan bisa Full HD, 4K juga bisa, tapi bisa 60 fps. Wih, 4K 60 fps bisa loh kamera depannya. Ini 4K 60 fps, mantap. Untuk lampu layar, oh, aku kirain tadi ada lampunya, rupanya nggak ada, dia pakai layar. Nah, aku pribadi sih memang suka foto itu kan, kalau ini kan foto kamera depan ya nih. Nah, aku pribadi suka foto kamera depan tuh seperti ini coy. Nah, itu dia jernih tuh. Wih, jernih banget. Tapi dia kota ya tuh, bisa lihat tuh, jernih banget. Jadi aku senangnya sih foto-foto kayak gitu. Dan kalau misalnya foto orang juga, misalnya mau fotoin orang seperti ini ya, nih fotoin orang seperti ini, belakangnya nih ada tampilan layar nih. Nih, ini ada, kita pilih aja tuh. Nah, tuh ada tampilan layar tuh. Tuh. Lihat ya, jadi kalau kita mau motoin orang, orang itu tahu mau gaya kayak gimana. Terus juga bisa pilihan lagi, ada kayak external display karton. Jadi dia ngasih tahu mau senyum, atau mau cheese, atau mau gini gayanya tuh, ngikutin karton ini. Terus juga bisa dimatiin. Nah, itu keren ya sih kalau misalnya kita pakai mode laptop. Nah, dia jadi otomatis seperti ini kalau pakai mode laptop. Kita juga bisa foto sendiri seperti ini. Tinggal kita buat yang tampilan belakangnya ada gambarnya, jadi seperti ini kurang lebih itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal pakai motion tangan aja seperti ini. Nah, tuh 1, 2, 3. Nah, tuh jadi asik banget sih di handphone ini kalau mau foto-foto. Jadi kemarin tuh ada beberapa kali aku foto-foto pakai handphone ini terus. Kamera belakangnya bisa jadi kamera depan ya. Jadi kok kamera belakang jadi kamera depan itu cakep. Ini video 4K 60 fps, tapi 4K 60 fps ini dia nggak bisa pakai mouse stabilisasi ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari videonya 4K 60 fps. Ini aku jalan santai dan ini memang awannya gelap coy. Oke. Ini Full HD 30 fps. Ya, tapi HDR10 Plus-nya aktif dan stabilisasinya aktif. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Aku nggak tahu sih perbedaannya apa. Soalnya kalau kita aktifin HDR10 Plus harus wajib 30 fps, kalau 60 fps nggak bisa. Coba kita lari. Ini aku agak goyang-goyang dikit. Nice. Kurang lebih seperti ini hasil kameranya. Tapi kerennya handphone ini kalau kameranya kita bisa pakai kamera depan ya. Maksudnya kita bisa pakai kamera belakang dengan tampilan layar yang kecilnya gitu. Ini 4K 60 fps. Kamera depan, ini asli kamera depan, bukan kamera belakang. Aku ngelihatnya pakai kamera depan, nggak. Ini benar-benar kamera depan, kurang lebih seperti ini. Untuk 4K 60 fps nya, dan memang agak ngezoom sih, nggak ngejauh banget. Gak tahu sih ini apa ya. Nih kok bisa nyebut ABS pula. Ini ada di bawahnya ini. Tapi dia memang modelnya kayak macam gitu, matanya kayak jahat. Terus di kaki-kakinya mereka. Berarti ya kita kan sesama antar agama harus saling menghormati.
Ya ini Dewi Kwan ini. Iya kan? Yang pilih di film apa? Sun Gokong ya. Yang Pak megang gini. Nah ini kamera belakang, aku jadiin kamera depan. Jadi aku lihatnya pakai layar yang kecil, bisa lihat nih ya tampilannya. Ini pakai yang lensa 1 kali ya, karena kalau lensa yang 0,5 itu nggak bisa 60 fps, kalau Full HD Plus wajib 30 fps. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk handphone Motorola Razr 40 Ultra. Yang jelas ini tuh handphonenya lebih ke fleksibel atau desainnya inovatif. Jadi bukan handphone gaming, walaupun dipakai nge-gaming juga bisa, masih kuat, masih mantap, tapi bukan khusus untuk HP gaming. Jadi memang di beberapa tes AnTuTu benchmark dan yang lain-lain dia kayak nggak sesuai dengan kinerjanya. Yang kita tahu Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu tembus 1 juta lebih, di sini malah di bawah 1 juta ya. Ya mungkin wajar dia ditahan. Kalau aku ulas lebih banyak lagi kayaknya nggak habis-habis untuk handphone ini, karena ya baru kali ini aku pakai handphone foldable seperti ini ya. Buat kalian yang pengen tanya-tanya atau ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kurang penjelasan dari aku, nanti bisa kalian komen aja. Atau kalian penasaran, ini bang kalau kayak gini seperti apa gitu, nanti kalian komen aja, nanti aku bakalan jawab. Atau kalau misalnya susah, nanti aku bakal coba buat videonya juga buat yang penasaran ya. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada yang kurang, bisa komen aja ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.